Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapa Sabda Rabu 6 April 2022 dengan tema Seorang Murid. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu ada pada kami setiap hari. Biarlah ya Tuhan, melalui perenungan firman ini, kami semakin memiliki kerendahan hati untuk bisa menjadi seorang murid-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Hosiana. Dalam penelusuran tafsiran, Yesaya pasal 50 merupakan salah satu bagian dari 4 nyanyian hamba Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Bagian lainnya terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 6, Yesaya 49 ayat 1 sampai 6, Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Nah, dengan demikian kita memahami bahwa bagian ini adalah ungkapan dan penggambaran konteks kehidupan Nabi Yesaya di dalam masa pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Dalam kondisi bangsa yang sedang menderita, muncullah Yesaya yang mengungkapkan bahwa dirinya turut di dalam penderitaan itu. Ia bersedia untuk ada di dalam situasi tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa hamba itu bersedia menyatu dengan mereka yang menderita. Dalam nyanyiannya, Yesaya menunjukkan cara hamba Tuhan hidup dalam ketaatan kepadanya. Untuk menjalani fungsi kehambaan itu, Tuhan memberikan kepada hambanya lidah seorang murid. Sebagai murid, ia telah belajar hidup bersama Tuhan di berbagai kondisi, baik dalam sukacita maupun penderitaan. Seorang murid tidak hanya menerima proses pendidikan dari sisi intelektual atau kepandaian pikirannya saja, tapi juga sikap, emosi, moral, dan spiritual. Tujuan dari pembelajaran itu adalah supaya hamba Tuhan hadir memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Pujian dari Yesaya ini menggambarkan cara Tuhan hadir di seluruh unsur kehidupannya, melalui hal-hal yang terkecil yang ada di dalam dirinya. Seorang murid dilatih untuk dapat menggunakan lidah dan telinganya dengan bijaksana. Ia menggunakan lidah untuk menguatkan orang-orang yang sedang letih lesu. Ia menggunakan telinga untuk mendengar sehingga memampukan untuk taat di dalam penderitaan. Secara khusus, Nabi Yesaya memberi perhatian kepada orang-orang yang disebutnya dalam kondisi letih lesu ini. Dalam konteks kehidupan masa itu, orang yang letih lesu mengacu kepada orang-orang yang diperlakukan tidak adil, yang merasa hidupnya tersembunyi dari Tuhan, dan merasa bahwa selama ini haknya tidak diperhatikan. Kata-kata yang disampaikan melalui lidah seorang murid memampukan orang-orang yang letih lesu ini
untuk bisa mendapat semangat karena yang disampaikan oleh hamba ini adalah firman Tuhan. Sang hamba memberi kekuatan pada mereka yang letih dan lesu dan tetap belajar merendah sebagai seorang murid. Hamba itu belajar dengan cara menjadi pendengar. Ia mendengarkan dengan taat, dengan tidak melakukan pemberontakan sedikit pun pada Tuhan yang memanggilnya masuk dalam situasi ini. Di tengah kebaikan yang dilakukan oleh sang murid, rupanya ia juga mengalami penderitaan yang berat. Orang lain melakukan kekerasan terhadap murid itu dengan cara memukul punggung, mencabut janggut, dan meludahi mukanya. Namun sang murid tidak bereaksi dengan membalas kekerasan yang ia alami. Subjek aku yang digunakan dalam bacaan ini menunjukkan bahwa murid itu mengambil sikap yang belum pernah diambil orang lain dan menjadi suatu sikap yang luar biasa. Ia melawan kekerasan itu dengan tindakan tanpa kekerasan. Hamba Tuhan yang menjadi seorang murid itu sudah sadar bahwa konsekuensi menanggung perintah Tuhan selalu ada untuk mereka yang mengutusnya. Ia taat karena percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu menolong. Pertolongan Tuhan meneguhkan hatinya, keteguhan seperti gunung batu yang kuat. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan akan menolong hambanya yang taat kepadanya karena ia selalu taat untuk menjalani tugas panggilan dari Tuhan walaupun penuh penderitaan. Mari kita merenungkannya. Dengan sikap seorang murid yang taat kepada Tuhan, kita dapat merasakan bahwa kondisi yang penuh ketenangan, kenyamanan, optimis, percaya, dan juga sukacita ternyata dapat terwujud di dalam situasi hidup yang tidak mudah. Selama kita selalu percaya bahwa Dia, Tuhan yang menolong kehidupan kita. Kita belajar untuk menjadi seorang murid yang taat, walau kondisi hidup sedang tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita berkomitmen. Pada hari ini, kita akan menceritakan pengalaman kita kepada anggota keluarga atau sahabat atau orang-orang yang ada di dekat kita tentang cara Tuhan menolong kita di situasi kehidupan yang tidak mudah. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk bisa menjadi seorang murid yang taat di berbagai kondisi kehidupan dan menjadi semakin percaya bahwa Engkau bersama dengan kami, walau kami ada di dalam kondisi yang berat. Ajar kami untuk menjadi seorang murid yang baik, yang patuh, tekun, dan selalu taat atas semua hal yang sudah Engkau berikan untuk kami. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.